Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya. Dari 1 Korintus bab 14 dengan judul perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah sabda Tuhan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Shalom, salam damai. Apa maksudnya ini? Di sini saya ingin menggarisbawahi, bahkan memberi warna secara terang untuk poin ini ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jadi, zaman itu belum boleh perempuan mengutarakan pendapatnya ya. Ya memang itu 2000 tahun lalu ya. Budayanya udah beda ya. Jangan disamakan lalu sekarang juga perempuan nggak boleh berbicara. Boleh sekarang. Ini karena mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Lihat ini ya, saya garis bawahi ini. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, sekarang kita ini kan tidak terikat dengan hukum Taurat lagi. Jadi perempuan-perempuan boleh berbicara ya, berbicara tetapi yang apa? Ini dia, sopan dan teratur ya. Yang sopan dan teratur. Jangan berbicara dengan kasar. Ya, perempuan berbicaralah dengan sopan dan teratur ya, dengan yang baik lah, ngomong yang baik. Semua orang boleh, laki-laki perempuan boleh ngomong sekarang. Oh, zaman dulu memang nggak bisa, karena itu masih budayanya masih budaya hukum Taurat ya. Dengan sudah ribuan tahun ini udah boleh. Kita di baptis itu sudah dilahirkan kembali. Kita sekarang tidak menundukkan diri, tidak tunduk oleh kepada hukum Taurat, tetapi kepada Tuhan Yesus. Ya, hukum Taurat itu dibuat oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kan juga mengatakan bahwa kita ini akan dipimpin oleh Roh Kudus.
Jadi kita nggak seperti robot ya. Bah, hukum Taurat kan kaku ya, nggak sesuai dengan budaya sekarang. Zaman hukum Taurat tuh belum ada internet. Terus gimana dong yang ngatur internetnya? Belum ada HP, belum ada kamera, foto, handphone. Kan sekarang diatur semuanya ya. Belum ada drone. Boleh nggak main drone? Coba. Boleh nggak menggunakan internet? Apakah harus menggunakan Alkitab yang dicetak, ataukah boleh menggunakan Alkitab memakai HP? Apakah yang di HP itu bukan Alkitab? Nah, seperti itu. Jadi itu maksudnya bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh hukum Taurat itu tidak ada ngatur soal internet, soal HP, soal drone, soal kamera, apalagi ya. Soal AI, artificial intelligence belum ada. Nah, sekarang ada ya. Jadi sekarang lebih lagi diatur lagi. Menggunakan drone harus ada aturannya. Menggunakan kamera ada aturannya. Menggunakan handphone ada aturannya. Ada sopan santunnya ya. Ada aturannya supaya ya tidak anarki. Jadi semua ada sopan dan ada aturannya, teratur, diatur. Itu ya, jadi jangan salah ngerti, jangan salah paham. Ini maksudnya bukan dulu itu, ini masih seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Tapi sekarang sudah boleh ya. Jadi perempuan-perempuan jangan diam ya. Jangan lalu, oh saya mengikuti ini, ayat ini, lalu saya diam. Enggak, sekarang sudah boleh perempuan ngomong ya. Sudah boleh ya. Jangan khawatir. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita tidak, lalu hukum Taurat tidak berlaku sama sekali. Beberapa isi hukum Taurat memang masih berlaku. Termasuk 10 perintah Tuhan, sangat berlaku ya, sangat berlaku ya. Tetapi soal makanan halal dan haram itu sudah tidak relevan lagi. Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, tetapi yang keluar dari mulutmu. Jadi makanan itu semuanya halal. Tapi yang mau menganggapnya masih haram ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan lalu memaksakan orang lain. Ya masing-masing pilihlah. Kalau mau mengikuti hukum Taurat silahkan. Hukum Taurat itu keras ya, susah. Tapi yang mau mengikuti hukum Yesus, wah itu sangat dianjurkan ya. Karena apa? Hukum yang Tuhan Yesus berikan itu sangat memerdekakan kita ya. Membuat kita jadi bijaksana ya, penuh Roh Kudus. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hukum kaku, bukan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.